Oke teman-teman, ini akan menjadi seri pertama Belajar Saham bersama AJ Invest. Di mana di seri ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para penonton semua di kolom komentar supaya teman-teman bisa terus berkembang ilmunya seputar saham. Never Stop Learning episode 1. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, pertanyaan pertama oleh Mas Yahya ya. Kalau pandemi merebak dan PPKM diberlakukan kembali, apakah giliran sektor telekomunikasi yang akan manggung? Dan tolong analisa CSI ya kok, dia produsen kabel fiber optik bawah laut yang harganya lagi nanjak. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Yahya ya, sektor telekomunikasi akan tetap naik mau itu PPKM atau tidak ya. Karena bayangin saja, di luar sana itu mereka sudah gampang banget akses internet 5G. Bayangin aja kan HP-HP sekarang ini rata-rata sudah bisa akses 5G. Nah sedangkan kita di Indonesia, kita ini masih sangat sulit untuk bisa akses 5G. 4G aja kadang masih sering nyangkut-nyangkut, ya kan, sering tidak ada sinyal dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat growth, ya room for growth ini masih sangat besar untuk di negara kita di Indonesia ini. Sehingga mau itu PPKM atau tidak, masih bisa memperhatikan sektor telekomunikasi ini. Nah pastikan saja kalau mau masuk ke saham telecommunication, tunggu ada terjadi diskon atau koreksi ya, baru bisa dapat harga yang cukup bagus karena beberapa saham untuk communication sudah terjadi rally. Nah, tetapi saya juga ingin ingatkan ya buat teman-teman semua, nggak perlu untuk beli semua saham communication. Contoh ada Telkom, Excel, Friend, Isat, semua itu diborong. Nggak perlu. Pilih saja saham yang sesuai dengan profil resiko teman-teman sekalian. Karena kalau misalkan ada sentimen terhadap komunikasi, rata-rata sahamnya itu semua akan turun. Jadi nggak perlu beli semuanya sekaligus, oke? Nah, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya ada CCSI ya, di mana kita lihat ada net foreign. Di tanggal 10 Januari ada net foreign yang cukup besar 1 minggu ya, di mana bisa teman-teman perhatikan. Tetapi setelah itu kita bisa melihat asing itu agak sideways ya, tidak terlalu banyak akumulasi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari fundamental, PBV-nya sekarang CCSI itu udah di atas 2, dan kalau kita lihat net profit mereka itu di bawah tahun 2019. Nah, 2019 itu kan sebelum COVID ya, dan kita lihat di 2021 ini CCSI itu belum recover, di mana kita melihat net profitnya masih kalah dengan tahun 2019. Tetapi harga mereka itu sudah di atas jauh ya, 810 dengan 302. Jadi apa? Sekarang kita harus menganalisa kembali nih beberapa bulan ke depan, apakah CCSI ini ada produk tambahan yang membuat CCSI ini berhak mendapatkan kenaikan harga setinggi ini. Karena kalau tidak, ada potensi saham CCSI ini bisa terjadi koreksi lagi. Oke? Jadi kalau kita lihat dari sisi harga ya, sekarang kan CCSI di 745. Nah, kalau misalkan teman-teman memang lihat CCSI ini di bawah 600, sempat sideways, lalu setelah itu terjadi high ya, spike tinggi sampai 800 lebih. Nah, kalau misalkan mau entry bagaimana? Menurut saya sih tunggu di bawah 600 akan lebih aman. Tetapi kalau teman-teman mau hold ini jangka panjang, mungkin 3 tahun, 5 tahun, saya rasa masih oke. Karena memang bisnis model tentang internet ini, CCSI masih cukup promising ya, menjanjikan. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dari Lina. Oke, nah, AJ Invest ada invest di saham US nggak? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini ya. Sementara ini saya tidak menyentuh saham US sama sekali ya. Kenapa? Ini saya kasih sebuah data Buffett Indicator. Coba diperhatikan bahwa berdasarkan Buffett Indicator, harga stock market di USA sekarang itu sudah mencapai 211% GDP ya. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah historical trend line, di mana kalau misalkan di atas ini artinya sedikit over value, dan kalau di bawah berarti stock market sedikit under value. Nah, kalau misalkan sekarang harga saham-saham itu rata-rata sudah di 200 ke atas 211%, dan sedangkan trendline mereka ini rata-rata 120, berarti sudah hampir 2 kali lipat over value-nya. Nah, apakah ini waktu yang tepat untuk masuk ke saham Amerika? Menurut saya tidak. Nanti beberapa tahun kemudian jika harga stock market di bawah GDP US, nah disitulah saya melihat sebuah opportunity untuk kita berinvestasi jangka panjang di saham-saham Amerika. Karena kalau teman-teman mau cari saham-saham murah di US sekarang akan agak sulit karena semuanya sudah naik dengan sangat tinggi dan fantastis sekali. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya, oleh Alvin Tarigan. Oke, BPKP masih hold kah kok? Oke, untuk BPKP kita lihat grafiknya dulu ya. Sekarang harga BPKP kan di 258. Nah, apakah kita masih hold saham ini? Yes, definitely kita masih hold. Tetapi kita belum spend semua dana alokasi untuk di BPKP. Jadi, misalkan teman-teman ada uang 10 juta mau masuk ke BPKP. Ini sekarang kita baru masuk setengahnya, 5 juta ya. Sisanya kapan baru masuk? Pada saat nanti BPKP mungkin terjadi koreksi di bawah 240. Nah, dari situ kita baru nambah lagi cicilan kita. Karena BPKP ini kan kita mau jangka panjang, nggak langsung numpuk ke
ke dalam. Karena masih ada sih potensi kalau BPKP mau turun PBV-nya mendekati 1, bisa-bisa saja. Tetapi yang pasti adalah BPKP kedepannya masih sangat bagus. Coba baca sentimen yang satu ini. Bosowa jual bersih saham Bukopin BPKP ya. Saham BPKP ini siap bangkit, tanda tanya. Nah ini maksudnya apa? Kan permasalahan sebelumnya adalah antara pertarungan Bosowa dan juga Kukmin ya. Tapi sekarang Bosowa sepertinya sudah jual bersih semua karena ada partial delisting dan seterusnya. Sekarang sisa si Kukmin di dalam. Berarti kepentingan untuk Kukmin nanti gorengin saham ke atas ini sudah semakin leluasa lah ya ibaratnya. Jadi teman-teman bisa melihat kan potensi kenaikan BBKP ini untuk beberapa bulan ke depan sudah mungkin akan sangat bagus. Jadi tinggal teman-teman pintar-pintar cari harga murah. Oke, sekarang berikutnya pertanyaan oleh Sidik A ya. Kalau batu bara gimana prospeknya Bang? Nah, jadi batu bara kita harus lihat dulu dong harga batu bara sekarang sudah di atas 220 untuk Januari, Februari juga di atas 200 dan Maret ini sudah sebentar lagi mau 200. Nah, perlu diketahui bahwa cost of production coal itu rata-rata masih di bawah 50 ya. Jadi kalau mereka bisa jual di atas 100 aja itu udah fantastis sekali. Apalagi kalau mereka bisa jual di atas 150 atau 200, itu mengerikan sekali profit yang bisa mereka dapatkan. Lalu kita lihat yang awalnya banyak ketegangan karena ekspor dilarang, sekarang ekspor batu bara dibuka lagi ya. Jadi artinya mereka sudah bisa mulai ekspor. Dan coba kita baca satu ini. Salah satu orang terkait di Indonesia kembali memborong saham PT Bayan Resources ya, Dato Low Tak Kwong ya. Jadi basically dia ini terus memborong saham Bian. Kan uangnya banyak banget. Nah, kenapa dia sangat optimis terhadap perusahaannya sendiri Bian? Karena dia memang ekspor batu bara sangat banyak. Dan dia mungkin merasa kalau prospek batu bara ini masih sangat bagus dan dia bisa mendapatkan dividen yang besar ya. Oleh karena itu dia terus memborong saham Bayan ini. Jadi kalau kita melihat sentimen-sentimen seputar di saham batubara, saya rasa masih sangat bagus ya, apalagi harga komoditasnya terus naik. Nah, coba kita lihat ya ITMG dan Bayan ini cuma sebagai contoh. Kalau teman-teman mau pilih saham-saham swing, ya bisa pilih di ITMG atau Bayan ya. Teman-teman bisa lihat saja Bayan ini nanti dividen sangat besar, tapi Bayan harus hati-hati ya karena agak sedikit kurang liquid dan sudah naik sangat besar. Nah, mungkin ITMG menjadi salah satu pilihan atau opsi kalau teman-teman mau mendapatkan dividen yang besar untuk tahun ini. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Loli 99 ya. Pak, SMGR gimana? Apakah ada potensi naik di Januari 2022? Oke, ini adalah grafik SMGR kalau teman-teman lihat. Ini sudah longsor 45% di 1 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman berdasarkan teknikal melihat grafik seperti ini kan downtrend yang sangat kenceng ya. Apakah sudah baik untuk masuk? Menurut saya tunggu dulu. Karena memang sentimen seputar semen ini masih kurang baik. Kenapa sektor semen ini masih tertekan? Coba teman-teman baca berita yang satu ini ya. Harga batu bara untuk industri pupuk dan semen itu ditetapkan US 90 per metric ton. Jadi sebenarnya ini angka yang sangat mahal ya. Karena di tahun 2018 aja mereka itu dipatok di $70 itu sudah membuat perusahaan-perusahaan semen ini ketar-ketir karena mahal banget, apalagi sekarang 90. Ini kenapa? Ini membuat cost mereka untuk memproduksi semen semakin besar. Berarti margin mereka kan semakin tipis. Nah, kita tahu bahwa semen itu perusahaan yang tebar dividennya cukup royal kan, makanya banyak investor yang mau ambil dividen dari mereka. Tapi kalau misalkan net margin mereka semakin kecil, jadi nanti potensi dividen yang mereka bagikan juga kecil, sehingga itu membuat banyak investor yang keluar mungkin pilih sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu teman-teman, selama batu bara terus harganya naik, akan sangat sulit untuk saham-saham semen terjadi rally, oke? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya oleh Melati Sukinto. Pak, kalau ada BBC apa perlu dijual juga? Supaya kalau pas crash bisa serok saham dengan harga murah. Nah, sekarang untuk BCA kita lihat dulu ya. Weekly oleh net foreign ini mereka justru diborong oleh asing sangat besar ya. Ini untuk saham BCA kita lihat saja Januari atau sebenarnya awal tahun beberapa minggu itu BCA terus diborong oleh asing. Nah, sekarang pada saat video ini dibuat harga BCA ini di kisaran 7675 dan kita lihat mereka break all time high ya. Sekarang sebenarnya BCA ini cara baliknya tuh sangat gampang ya strateginya. Kalau terjadi koreksi itu baru belanja, tapi pada saat rally kalau teman-teman mau jual silahkan saja. Tapi kalau teman-teman memang mau nabung saham ya, BCA ini untuk jangka 5 tahun atau 10 tahun sebenarnya nggak perlu pusing. Tinggal terus tambah aja setiap ada koreksi ditambah terus karena BCA ini majority of the time mereka terus uptrend ya, karena memang negara berkembang itu masih sangat depend on banking system dan BCA ini salah satu bank yang sangat besar di Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir oleh saham yang satu ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya oleh Harry Lim ya. Bahas tentang apakah ISG bisa longsor kembali ke 5.000. Wah, ini ekstrim sekali ya. Melihat keadaan minggu ini terus terjadi penurunan dan tidak pasti market. Oke,
Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Sekarang kan pada saat video ini dibuat, IHSG ini di kisaran 6.600. Apakah bisa sampai ke 5.000, which is harga di tahun 2020 ya? Menurut saya kemungkinannya hampir di bawah 5% ya. Ya, kita nggak tahu apakah akan ada krisis lagi. Tapi kalau saya lihat ya untuk ke 5.000 itu sangat sulit karena butuh sebuah sentimen yang mengerikan sekali baru bikin IHSG longsor sampai ke 5.000. Nah, tetapi apakah IHSG berpotensi untuk koreksi ke 6.400 atau 6.300? Yes, masih bisa saja. Jadi kalau teman-teman sudah pegang banyak cash ya untuk mempersiapkan terjadi koreksi, bisa mulai belanja pada saat IHSG di kisaran 6.300 sampai 6.000 ya. Itu menurut saya range yang cukup aman. Nggak perlu teman-teman nunggu itu sampai di bawah 6.000 karena menurut saya di bawah 6.000 itu akan sedikit sulit. Walaupun nanti ada taper, koreksi di IHSG itu tidak akan sangat ekstrim sampai membuat IHSG berguncang di bawah 6.000 ya. Menurut saya itu akan agak sulit ya untuk terjadi IHSG koreksi sampai di bawah 6.000. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan terakhir oleh Andi Hoya. Om, kira-kira beli di harga berapa ya Bitcoin? Nah, ini adalah grafik Bitcoin pada saat video ini dibuat 599 juta ya. Kalau misalkan mau mulai nyicil pertama, saya rasa tunggu di bawah 500 juta itu oke ya. Tapi kalau mau masukin dana yang banyak, saya pribadi akan nunggu di bawah 400 juta ya, mungkin di 350. Nah, saya akan mulai nyicil dengan dana yang cukup besar untuk Bitcoin. Karena untuk sekarang kita nggak tahu nih Bitcoin apakah akan crash atau akan terjadi koreksi yang besar atau apa, kita nggak tahu karena ini adalah sebuah aset yang sangat beresiko dan spekulan ya. Jadi kalau dia mau longsor ya, teman-teman bisa lihat kalau dia mendadak mau longsor dan tembus support mereka di 500-an ini, maka Bitcoin bisa longsor sampai ke bawah dan itu kan sangat besar potential loss-nya. Jadi kalau mau aman mah baru mau masuk Bitcoin, tunggu di kisaran 380 ke bawah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, jika merasa bermanfaat video seperti ini dan teman-teman mendapatkan sesuatu, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan teman-teman boleh share video ini supaya nanti banyak investor-investor lainnya yang baru ingin belajar seputar saham bisa menanyakan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan ingat, ini sesi belajar bersama EJ Invest, teman-teman tidak perlu malu bertanya apapun. Malu bertanya sesat di jalan. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di bawah saya akan jawab di video episode kedua. Nah, sebelum saya akhiri video ini, teman-teman jangan lupa untuk nonton video saya yang satu ini ya, supaya tidak ketinggalan nih. Mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa IHSG terus turun, apa yang membuat IHSG terjadi koreksi seperti ini. Nah, video ini mungkin memberikan teman-teman sebuah insight tambahan supaya teman-teman lebih mengerti situasi dunia dan global. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.